Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan ya. Di masa pandemi COVID seperti ini, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan pakai masker ketika keluar rumah. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang akan kita mulai dengan bab 1 yang berjudul Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, pada bab ini ada 3 bahasan di dalamnya, yaitu kondisi masyarakat Arab pra-Islam, dakwah Nabi Muhammad di Mekah, dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama yaitu kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Sebenarnya sebelum peradaban Islam mulai muncul, masyarakat bangsa Arab sudah mengalami kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan kepercayaan, walaupun itu sangat sederhana. Misalnya, kondisi politik bangsa Arab. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama, interaksi dunia Arab dengan kekaisaran Bizantium dan Persia. Dan yang kedua yaitu persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Nah, bangsa Arab sendiri terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, berlebihan dan loyal pada pemimpin suku. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku, seperti halnya perang Fujar yang terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, di antaranya yaitu Kerajaan Kindah pada tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban pada tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi, Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, Kerajaan Hiroh, Kerajaan Ghazan, dan yang terakhir yaitu Kerajaan Hijaz. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat kota Makkah sebelum adanya Islam, yakni masyarakat perkotaan terjun di sektor perdagangan. Sebagian ada yang di sektor peternakan dan pertanian. Sedangkan untuk masyarakat pedalaman atau Baduy terjun di sektor pertanian dan peternakan. Bangsa Arab juga memiliki pusat perdagangan yaitu Ukas, Mijannah, dan Zulmajas, di mana fungsi pusat perdagangan ini bukan saja menjadi tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi oleh sistem riba. Sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang perdagangan, mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan. Untuk kondisi sosial sendiri, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa ahli syair, pemberani, punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Sebagai bangsa yang dikenal sebagai ahli syair, pasti tidak lepas dari tokoh-tokoh ahli syair yang sangat terkenal pada masa tersebut, seperti Muhalhil bin Rabi'ah At-Taqlibi, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Antaroh bin Shaddad, Nabighoh Ad-Dibyani, Asya bin Qais, dan banyak lagi lainnya. Karena sebelum Islam muncul, masyarakat kota Mekah dirundung dalam kebodohan yang menyebabkan adanya kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum minuman khamar atau arak sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok harta-harta orang. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita, karena mereka merasa malu dan terhina ketika mempunyai anak perempuan. Selanjutnya yaitu kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat kota Makkah sebelum adanya Islam.
Sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan, mereka adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Penyembahan berhala berawal sejak salah satu pembesar suku Huza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam, Syria. Dia tertarik ketika melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya pada masyarakat kota Makkah. Nah, untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Setelah bertahun-tahun diterapkan, berhala yang ada di kota Makkah mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Kemudian pada musim haji, banyak sekali masyarakat Arab yang datang ke Mekah dan mengikuti tradisi tersebut hingga budaya berhala semakin menyebar ke Jazirah Arab. Selanjutnya yakni dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571. Dalam awal perkembangannya, Muhammad disusui dan dibesarkan oleh ibunya sendiri yakni Aminah binti Wahab. Lalu disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, lalu Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Pada usia 6 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada Muhammad untuk mengeluarkan bagian syaitan darinya oleh malaikat Jibril. Tidak lama setelah peristiwa tersebut ibunya meninggal, lalu pengasuhan diambil alih oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib sampai Muhammad berusia 8 tahun. Kemudian kakeknya meninggal dan pengasuhan diambil alih oleh pamannya yakni Abu Thalib. Pada usia 12 tahun ketika itu beliau bersama pamannya sedang akan berdagang menuju ke Syam. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan pendeta Buhaira, yakni pendeta yang ahli kitab. Beliau mengatakan kepada Abu Thalib bahwa anak ini kelak akan menjadi utusan Allah. Buhaira mengenalinya dari sifat-sifat kenabian pada diri Muhammad yang ia lihat dalam kitab-kitab suci mereka. Setelah itu Buhaira menyarankan kepada Abu Thalib agar membawa pulang kembali Muhammad ke Mekah karena dikhawatirkan dirinya akan dijahati oleh orang-orang Yahudi. Pada usia 25 tahun Muhammad berangkat ke Syam membawa barang dagangan saudagar wanita yang kaya raya yakni Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad berdagang terkenal dengan kejujurannya. Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran Muhammad dan perkataannya yang benar sehingga kaumnya menjuluki dengan sebutan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Setelah kejadian tersebut, Khadijah tertarik untuk memperkerjakan Muhammad untuk menjalankan perdagangannya ke Syam. Dalam catatan sejarah, diketahui bahwa Muhammad berhasil menjual barang dagangan Khadijah hingga memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga hal tersebut menarik perhatian Khadijah karena Khadijah mendengar langsung cerita kelebihan yang ada pada diri Muhammad, mulai dari sifat, sikap, tutur kata, hingga kesaksian banyak pihak mengenai kejujuran dan keutamaan Muhammad. Kemudian Khadijah melamar Muhammad. Saat itu Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, Makkah dilanda banjir dan merusak dinding Ka'bah, sehingga diputuskan untuk merenovasi Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai pada peletakan kembali batu Hajar Aswad, maka mereka bermaksud untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula. Inilah terjadi perselisihan tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad tersebut. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka Nabi Muhammad menggelar sorban.
beliau mengambil Hajar Aswad dengan kedua tangannya di tengah-tengah sorban tersebut. Kemudian Muhammad meminta untuk seluruh kepala kabilah atau suku yang berselisih untuk mengangkat dan membawanya ke tempat peletakan Hajar Aswad. Setelah sampai pada tempat semula, lalu beliau sendiri yang mengambil dan meletakkannya pada tempat semula. Keberhasilan Muhammad tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini mempunyai jiwa yang bijak dalam memimpin dan mengatasi masalah sosial. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia sempurna yakni 40 tahun, Allah mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap menjadi cahaya ilmu, yakni diangkat sebagai nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi di bulan Juli tahun 610 Masehi. Setelah kurang lebih 6 bulan Nabi Muhammad berkholwat dan bertahamus di Gua Hiro, maka tanggal 17 Ramadan malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu, yakni malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membaca, tapi Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Hal ini terulang sampai 3 kali dan akhirnya malaikat Jibril ini mendekap beliau dengan keras kemudian melepaskannya. Lalu beliau ini berkata kembali, yakni bacalah Nabi Muhammad, bacalah. Sampai 3 kali akhirnya Nabi Muhammad bisa membacanya. Setelah peristiwa itu Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan keadaan bergetar atau gemetar dan meminta untuk diselimuti oleh Khadijah. Setelah keadaan beliau membaik, Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada Warokoh bin Naufal. Khadijah menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Setelah turunnya wahyu yang pertama, yakni sebagai pertanda bahwa Nabi telah dipilih Allah sebagai seorang Nabi dan Rasul, maka selanjutnya yakni turun wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudathir ayat 1-7. Surat Al-Mudathir ini berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah, yakni menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah kepada masyarakat, terutama keluarga terdekatnya. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai dengan 216. Yang ketiga yakni perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, ada masalah-masalah yang menjadi perhatian dan prioritas beliau, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Tantangan dalam dakwah Nabi masa Mekah ini yakni meluruskan akidah masyarakat jahiliyah yang mana mereka memiliki kepercayaan berbagai tuhan atau politeisme seperti menyembah berhala, menyembah bulan, bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, serta ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tidak diperanakkan, yakni kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad mendapatkan tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga yakni membawa kabar tentang hari pembalasan. Sebelumnya, masyarakat Arab ini tidak percaya akan hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai-sampai di antara mereka itu bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan hidup kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Nabi Muhammad memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan, yakni merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Isi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah, bukan mereka bodoh dalam hal intelektual, tetapi mereka itu bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi. Mereka terbiasa melakukan judi, pembunuhan, dan meminum khamr. Nabi Muhammad secara bertahap merubah perilaku mereka melalui hal-hal yang beliau contohkan dalam kehidupan sehari-harinya yang baik dan benar. Yang terakhir yakni mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Kehadiran Islam dapat mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa dan fakir miskin. Perbedaan inilah yang akhirnya membawa perbenturan dahsyat antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab Mekah.
Yang keempat yakni respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya orang kafir Quraisy tidak senang dan tidak menerima kehadiran dakwah Nabi tentang penyebaran agama Islam ini di tengah-tengah kehidupan mereka, dan kebanyakan dari mereka menolak dakwah Nabi. Lantas berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, terutama Abu Lahab yakni paman Nabi dan para pembesar Quraisy yang lain. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka kaum kafir Quraisy ini menolak keras ajaran Muhammad adalah: yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan, di mana di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Muhammad maka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai penguasa atas kekuasaan di Arab atau di Mekah. Kedua yakni hilangnya status sosial. Masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam penggolongan status sosial atau kasta. Mereka keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan yang lain. Sementara itu, Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain sebab derajat manusia adalah sama. Yang membedakannya di sisi Allah hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Oleh karena itu, kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Ketiga yakni hilangnya perdagangan patung. Membuat berhala merupakan mata pencaharian masyarakat ketika itu. Mereka membuat berhala untuk disembah. Sementara Islam mengajarkan bahwa manusia hanya menyembah Allah semata dan tidak boleh menyembah selain Allah. Jika mereka mengikuti ajaran Islam, mereka khawatir akan kehilangan mata pencaharian mereka. Yang kelima yakni tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah tempat kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam, bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Lalu kaum kafir ini menghambat dan menghalangi dakwah beliau dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Jadi mereka itu menghina dan juga mengancam Rasulullah dan juga mengancam para pengikut yang telah mengikuti ajaran Nabi. Yang kedua yakni penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut. Nah ini ancaman ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi saja, melainkan juga ditujukan kepada pengikut Nabi. Tiga yakni bujukan harta dan kedudukan dan wanita. Mereka membujuk Nabi dengan akan menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita tercantik di seluruh Arab asalkan Rasulullah menghentikan kegiatan dakwahnya menyebarkan agama Islam. Namun Rasulullah menolaknya. Yang keempat yakni membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Hal ini ditolak oleh Nabi melalui firman Allah dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-3. Yang kelima yakni membujuk dan menghasut Abu Thalib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan, maka kaum kafir Quraisy ini tidak kehabisan akal. Lalu mereka beralih untuk mempengaruhi dan membujuk pamannya yakni Abu Thalib agar memerintahkan Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Selanjutnya yang keenam yakni menghasut masyarakat Mekah. Yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy selanjutnya yakni mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran karena disebabkan oleh mereka sebagai jampi-jampi yang membuat mereka tertenung. Yang ketujuh yakni pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, termasuk melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok orang sakit atau menolong mereka. Yakni mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Keenam yakni kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Mekah. Nabi Muhammad mengembangkan dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy. Tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwahnya. Perjuangan terus dilakukan sehingga pengikutnya pun terus bertambah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karakter tersebut antara lain, yang pertama sabar,
Yang kedua, kegigihan dan keuletan. Yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Yang keempat, yakni akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Dan yang kelima, yakni kesetaraan derajat. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Strategi dakwah yang digunakan oleh Nabi ini ada 5. Yang pertama yaitu dakwah secara rahasia atau sirriyah. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau jahar. Yang ketiga, hijrah ke Habasyi. Yang keempat, hijrah ke Taif. Dan yang kelima yaitu perjanjian Aqabah. Baik, yang pertama yaitu dakwah Nabi secara rahasia atau sirriyah. Dakwah Nabi secara sirri ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Dakwah ini dilakukan bukan karena takut, melainkan strategi dakwah Nabi, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah pada saat itu sebagai pusat agama bangsa Arab. Pertama-tama yang dilakukan oleh Nabi pada dakwah sirri ini yaitu menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat seperti keluarga besar dan sahabat-sahabat karib beliau. Nabi mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Dan mereka-mereka ini yang berhasil mengikuti atau menerima ajakan Nabi ini biasa dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang paling dahulu atau pertama yang masuk Islam. Yang termasuk as-sabiqunal awwalun ini diantaranya yaitu Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Setelah Abu Bakar berhasil menganut agama Islam, Abu Bakar bersemangat untuk berdakwah dan mengajak orang-orang untuk masuk Islam, di antaranya yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Yang kemudian itu diikuti juga oleh Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Ubaidillah bin Harith, dan Sa'id bin Zaid. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari ancaman dan siksaan dari kafir Quraisy. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau jahar. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan ketika perintah dakwah terang-terangan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah perintah dakwah ini diturunkan, Nabi Muhammad SAW mengajak Bani Hasyim dan juga Bani Muthalib bin Manaf untuk berkumpul menghadiri undangannya. Di sini Nabi menyeru kepada kaumnya untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun, semua kerabat menentang kecuali paman beliau yaitu Abu Thalib. Di sini Abu Thalib tidak masuk Islam, akan tetapi mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh kota Mekah, yang kemudian dilanjut dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad juga mempertegas larangan adanya pencampuran ajaran Islam dengan ajaran lain. Penolakan akan tawaran lunak oleh Nabi Muhammad SAW membuat kafir Quraisy makin marah. Mereka melakukan pemboikotan atau embargo terhadap para pengikut Nabi Muhammad dan kaumnya. Mereka menulis lembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Pengumuman tersebut diantaranya yaitu barang siapa yang setuju dengan ajaran Nabi Muhammad, maka dianggap sebagai kelompok yang diputuskan hubungan dengannya. Yang kedua yaitu tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Dan yang ketiga yaitu tidak boleh berjual beli dengan mereka. Pada tahun ketiga, kafir Quraisy tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW hingga Nabi memerintahkan pengikutnya untuk berhijrah dan keluar dari kota Mekah. Yang ketiga yaitu hijrah ke Habasyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras. Di sini Nabi kemudian
menyeru kepada pengikutnya untuk menyelamatkan diri. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah yang bernama Asimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, kelompok yang hijrah pertama kali ini berangkat dengan 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dengan dipimpin oleh Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah. Dan hijrahnya Nabi ke Habasyah ini berlangsung kurang lebih 2 kali. Setelah diadakannya hijrah ini, kemudian kafir Quraisy mendengar kabar bahwa umat Islam akan berhijrah. Kemudian mereka takut ajaran Islam ini menyebar ke luar Mekah dan nantinya mereka akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Dan mereka akhirnya mengutus 2 orang dari kaumnya, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, yang diutus untuk membawa hadiah-hadiah untuk Raja Habasyah untuk berkompromi merusak hubungan antara Najasyi ini dengan orang-orang yang hijrah. Akan tetapi pada akhirnya Raja Najasyi ini tidak mau berkompromi dan dia berkata bahwasannya barang siapapun yang berada di daerahnya maka berada dalam perlindungannya dengan aman. Yang keempat yaitu misi Nabi atau hijrah ke Thaif. Hijrahnya Nabi ke Thaif ini berlangsung pada tahun ke-10 kenabian setelah Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib yang selalu melindunginya dari ancaman kafir Quraisy. Setelah meninggal keduanya ini, orang-orang kafir Quraisy makin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Melihat kondisi seperti itu, Nabi Muhammad bersama Zaid berencana pergi ke Thaif yang wilayahnya berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Thaif, diantaranya yaitu Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah. Kemudian di Thaif ada Bani Thaqifah atau salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwahnya Nabi. Yang ketiga yaitu jarak Thaif tidak jauh dari Mekah sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Thaif dan Mekah. Akan tetapi bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yathrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Nabi ini mendapat sambutan yang baik, sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqobah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqobah pertama. Pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yathrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan atas nama penduduk kota Yathrib, mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yathrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan oleh Nabi Muhammad dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqobah. Karenanya, perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal sebagai Perjanjian Aqobah kedua. Baik, sekian materi untuk hari ini. Apabila ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.